Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Indri Febrianti, mahasiswi di Politeknik Piksi Input Serang, program studi sekretaris semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen keuangan yang terhormat Bapak Angga Nugraha, SE MM AWP QWP RTA CLMA, selaku dosen pada mata kuliah ini. Di sini saya akan membahas mengenai analisis rasio keuangan pada PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Yuk langsung saja kita simak videonya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Di sini saya akan membahas tentang analisis rasio keuangan PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Yang akan kita bahas adalah jenis-jenis rasio, company profile, laporan keuangan dan analisis laporan keuangan, chart, dan kesimpulan. Di sini ada profil dari PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Nippon Indosari Korpindo Tbk atau Sari Roti merupakan salah satu perusahaan roti dengan merek dagang sari roti terbesar di Indonesia. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1995 sebagai sebuah perusahaan penanaman modal asing dengan nama PT Nippon Indosari Corporation. Perkembangan perusahaan ini semakin meningkat dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen, sehingga perseroan mulai meningkatkan kapasitas produk dengan menambahkan dua lini produksi, yakni roti tawar dan roti manis sejak tahun 2001. Hal ini seiring dengan pembukaan pabrik baru yang mulai merambah hingga Pasuruan, Jawa Timur pada tahun 2005. Tak hanya sampai di situ, perusahaan semakin gencar untuk melebarkan sayap usahanya dengan membuka pabrik ketiga yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat pada tahun 2008. Di sini terdapat direksi pada PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Kemudian pengelompokan rasio-rasio keuangan sebagai berikut. Yang pertama adalah rasio likuiditas, adalah rasio-rasio yang dimaksudkan untuk mengukur likuiditas perusahaan, seperti current ratio, asset test ratio, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, rasio leverage atau solvabilitas adalah rasio-rasio yang dimaksudkan untuk mengukur sampai berapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang, seperti debt to total asset ratio, net worth to debt ratio, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah rasio-rasio aktivitas, yaitu rasio-rasio yang dimaksudkan untuk mengukur sampai berapa besar efektivitas perusahaan dalam mengerjakan sumber-sumber dananya, seperti inventory turnover, average collection period, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah rasio-rasio profitabilitas atau rentabilitas, yaitu rasio-rasio yang menunjukkan hasil akhir dari sejumlah kebijaksanaan dan keputusan-keputusan seperti profit margin on sales, return on total asset, dan return on net worth, dan lain sebagainya. Di sini terdapat contoh produk dari PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Kemudian ini adalah laporan keuangannya dari tahun 2019 dan tahun 2020. Masih dalam laporan keuangannya. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis keuangannya. Yang pertama adalah current ratio. Current ratio itu rumusnya adalah current asset dibagi current liabilities. Current ratio yang sehat biasanya berkisar antara 1,5 sampai 3. PT Nippon Indosari Korpindo Tbk memiliki likuiditas yang baik dalam memenuhi kewajibannya. Bisa dilihat dari laporan keuangan tiap tahun mengalami kenaikan. Semakin tinggi current ratio ini, berarti semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendek. Tahun 2019 adalah 1,66 dan tahun 2020 3,83. Selanjutnya adalah quick asset ratio. Dengan rumus current asset dikurangi inventory dibagi current liabilities. Quick ratio yang baik bernilai 1. Pada perusahaan ini dianggap mampu menunaikan atau membayar hutang lancar dalam siklus operasional tertentu karena bernilai lebih dari 1. Tahun 2019 1,61 dan tahun 2020 3,57.
Selanjutnya adalah total asset turnover ratio dengan rumus net sales dibagi total asset. Pada tahun 2019, perputaran aktiva sebanyak 0,71 kali, artinya setiap satu aktiva tetap dapat menghasilkan 0,71 penjualan. Tahun 2020 sebanyak 0,72 kali, artinya setiap satu aktiva tetap dapat menghasilkan 0,72. Total aset turnover yang baik adalah 2 kali. Dalam perusahaan ini, tahun 2019 adalah 0,71 dan tahun 2020 0,72. Artinya, perusahaan belum mampu memaksimalkan aktiva yang dimiliki, perusahaan harus meningkatkan lagi penjualannya. Selanjutnya adalah inventory turnover ratio dengan rumus cost of goods sold dibagi inventory. Inventory industri itu biasanya 10 kali. Bisa dilihat dari perusahaan ini, inventorinya kurang baik. Perusahaan menahan sediaan dalam jumlah yang berlebihan atau tidak produktif. Perputaran sediaan rata-rata industri dapat dicari 365 per 20 atau sama dengan 19 hari. Pada perusahaan ini terdapat keterlambatan perubahan sediaan menjadi piutang 1 hari pada tahun 2019 dan 6 hari pada tahun 2020. Selanjutnya adalah average payment period dengan rumus 365 dibagi payable turnover. Average payment period adalah waktu rata-rata yang dibutuhkan perusahaan untuk membayar utang usaha. Pada tahun 2019 dibutuhkan waktu 5,234 hari dan tahun 2020 4,218 hari. Kemudian debit ratio dengan rumus total liabilities dibagi total aset. Debit ratio industri adalah 35%. Jika di atas rata-rata, maka mempermudah perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Pada perusahaan ini berada di bawah rata-rata debit rasio. Pada tahun 2019 0,33% dan tahun 2020 0,27%. Yang artinya sulit bagi perusahaan memperoleh pinjaman. Kondisi ini juga menunjukkan perusahaan dibiayai hampir separuhnya utang. Kemudian ada times interest earned ratio dengan rumus EBIT dibagi interest. Time interest earned ratio merujuk pada kemampuan perusahaan untuk melakukan pembayaran atau menutupi beban bunga di masa depan dari suatu utang. Acuan untuk melihat kemampuan membayar bunga ini dilihat dari jumlah laba sebelum pajak dan bunga serta beban bunganya. Rata-rata industri adalah 10 kali. Maka rasio pada tahun 2019 dan tahun 2020 kurang baik, di mana tahun 2019 adalah 6,03 dan tahun 2020 adalah 4,83. Artinya akan menyulitkan perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman. Kemudian ada profitability ratio, gross profit margin dengan rumus gross profit dibagi sales. Jika rata-rata industri profit margin adalah 30%, berarti pada perusahaan ini sangat baik karena berada di atas rata-rata industri. Pada tahun 2019 55,4% dan pada tahun 2020 56,1%. Selanjutnya adalah operating profit margin dengan rumus EBIT dibagi sales. Operating profit margin adalah rasio yang dipergunakan untuk mengukur besarnya persentase laba operasional atas penjualan bersih. Rasio dihitung dengan membagi laba operasional terhadap penjualan bersih. Pada tahun 2019, operating profit margin adalah 10,4% dan 2020 4,99%. Kemudian ada net profit margin dengan rumus net income dibagi sales. Net profit margin adalah tingkat keuntungan suatu perusahaan dari penjualan atau pendapatan yang diperoleh. Perusahaan dikatakan memiliki net profit margin yang baik apabila hasil perhitungannya adalah lebih dari 5%. Pada perusahaan ini net profitnya bagus di atas 5%. Tahun 2019 adalah 7,08% dan tahun 2020 adalah 5,24%. Kemudian ada return on asset atau ROA dengan rumus net income dibagi total aset. ROA yang baik itu biasanya di atas 5,98%. Jika nilai tersebut di atas 5,98 berarti ROA-nya dapat dikategorikan baik, dan sebaliknya jika nilai ROA berada di bawah 5,98% berarti nilai ROA tersebut dapat dikategorikan tidak baik. Pada perusahaan ini
ROA-nya tahun 2019 adalah 3,77% dan tahun 2020 3,78%. Dan yang terakhir adalah Return on Equity atau ROE dengan rumus net income dibagi total common equity. ROE yang baik itu biasanya di atas nilai 8,32%. Jika nilai tersebut di atas 8,32%, berarti nilai ROE dapat dikategorikan baik. Dan sebaliknya, jika nilai ROE berada di bawah 8,32%, berarti nilai ROE tersebut dapat dikategorikan tidak baik. Pada tahun 2019, itu ROE-nya 7,70% dan tahun 2020 7,32%. Selanjutnya adalah chart dari PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. Ini bisa dilihat di situs investing.com. Setelah kita menganalisis laporan keuangannya, bisa kita simpulkan pada perusahaan Nippon Indosari Corpindo Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019 dan sampai tahun 2020 adalah yang pertama dilihat dari perhitungan current ratio atau rasio lancar dan quick ratio atau rasio cepat. Dari tahun 2019 sampai dengan 2020 bahwa pada perusahaan ini berada di atas standar industri dan ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan sehat karena telah memenuhi standar industri. Kemudian dilihat dari perhitungan manajemen aset tahun 2019 hingga 2020 pada inventory turnover bahwa PT ini berada di bawah standar industri. Pada total aset turnover juga berada di bawah standar industri. Yang ketiga dilihat dari perhitungan rasio manajemen utang seperti debit ratio. Pada perusahaan ini tahun 2019 hingga 2020 mengalami penurunan karena di bawah standar industri. Dan pada times interest earned juga berada di bawah standar industri. Kemudian yang terakhir dilihat dari perhitungan rasio profitabilitas pada rasio net profit margin, gross profit margin, operating profit margin, return on asset dan return on equity menunjukkan bahwa PT Nippon Indosari Corpindo Tbk pada tahun 2019 hingga 2020 mengalami penurunan. Itulah tadi mengenai analisis keuangan pada PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.